Oke, kita mulai ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu anggota Forum Komunikasi MGMP SMK Kabupaten Gresik. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah SWT, nikmat kesempatan sehingga bisa menghadiri undangan kami dalam kegiatan rapat koordinasi awal Forum Komunikasi MGMP SMK di Kabupaten Gresik. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, langsung saja mohon maaf saya selaku host tadi ada sedikit kendala sehingga memulainya agak terlambat. Bapak Ibu sekalian, nanti kegiatan ini akan dipandu oleh Pak Husnul Khuluq selaku moderator. Kemudian nanti rapat akan dipimpin oleh ketua kita Bapak Rejo Lesmono untuk membahas bagaimana kepengurusan kita ke depan, mulai dari ADART, kemudian rencana program kegiatan kita dan seterusnya. Baik, untuk segera dimulai, kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Husnul Khuluq untuk memimpin kegiatan ini dan Pak Rejo Lesmono. Terima kasih, dipersilakan. Terima kasih Pak Didin. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah karena biarpun agak terlambat 30 menit kita bisa melaksanakan rapat kali pertama koordinasi Forum Komunikasi MGMP SMK yang sudah resmi terbentuk pada hari Jumat kemarin, meskipun secara tertulis belum, namun secara lisan Bu Puji selaku Kacapdin sudah meng-ACC dan mengamini draft kepengurusan yang kita sampaikan pada rapat hari Jumat kemarin. Beliau meminta kita untuk menindaklanjutinya dengan memfikkan pengurus dan membuat program kerja secepatnya dengan harapan Februari nanti bisa disertakan di RK masing-masing sekolah. Karena itu sebelumnya nanti ada sambutan, setelah itu kita bahas, nanti Pak Rejo dan saya akan memfasilitasi. Jadi sambutan akan disampaikan oleh Pak Rejo yang secara aklamasi dipilih oleh 9, kebetulan yang hadir 9 ketua MGMP yang hadir pada rapat hari Jumat kemarin. Jadi monggo Pak Rejo, sambutan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kacapdin selaku penasehat, pembina, dan pelindung forum kegiatan Forum Komunikasi MGMP SMK Negeri dan Swasta Kabupaten Gresik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan ketua MGMP Mapel SMK yang sudah menyediakan waktunya untuk bisa berkomunikasi yang pertama sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh saudara Pak Didin selaku sekretaris 1 di kepengurusan FKM GMP. Di kegiatan ini kita laksanakan secara virtual dulu karena memang kondisi yang tidak bisa, yang kurang memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka dengan semua rekan-rekan ketua MGMP. Mohon izin dulu karena di belakang ini juga banyak suhu kita, master-master, jadi saya mewakili, ini kebetulan ditunjuk teman-teman yang hadir pada saat kemarin kita berkomunikasi dengan Kacapdin, jadi kehadiran forum ini
bukan menjadi pesaing ya, karena memang forum komunikasi yang dibentuk oleh Capdin itu sudah ada, yaitu gabungan SMA dan SMK. Karena keberagaman dari bidang keahlian yang di SMK dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan yang di SMK itu mumpuni, maka dari perwakilan beberapa ketua MGMP bersepakat untuk membentuk forum komunikasi yang memadai teman-teman khususnya SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Gresik, sehingga paling tidak kita yang SMK bisa memberi warna pada kegiatan, terutama pada peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Jadi itu garis besar yang disampaikan oleh Ibu Kacapdin pada saat kita bertemu hari Jumat. Jadi mereka juga dengan legowo, dengan terbuka menyampaikan bangga dengan adanya forum ini, karena bisa memberi warna pada dunia pendidikan khususnya SMK di Kabupaten Gresik. Jadi itu sebagai pembuka. Sekali lagi mohon izin untuk susu Abah Basori, ada Patris belum kelihatan ya, dan Master Din ya, terima kasih sudah memfasilitasi ya, kegiatan ini ya. Apa Heri, selamat bergabung ya, dan rekan-rekan ketua MGM yang lainnya sebagai pembuka pada acara rapat koordinasi kita perdana. Itu saja yang bisa sampaikan. Selanjutnya nanti kita langsung pada pembahasan baik ADART maupun kepengurusan dan program kerja yang akan kita susun baik per semester maupun 1 tahun anggaran, karena kita terdesak oleh rencana anggaran dan kegiatan sekolah yang akan disusun oleh masing-masing sekolah. Itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Arjo Lesmono atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk draft pengurus yang sudah kami share di grup itu nanti akan kami perbaharui ulang berdasarkan pendataan ketua MGMP yang belum masuk. Untuk data itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kita akan fokus ke program kerja yang berkaitan dengan ADART. Jadi saya sudah mencoba menyusunnya Bapak Ibu. Nanti monggo dicermati. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Ya, bisa dimonitor. Ya, jadi ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK di Kabupaten Gresik. Kita nanti langsung fokus di beberapa hal. Yang pertama, untuk nama yang ada adalah Forum Komunikasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau disingkat FKMGMP SMK baik negeri maupun swasta Kabupaten Gresik. Masa kepengurusan periode jabatan pengurus 3 tahun dan dapat dicalonkan kembali pada periode berikutnya. Sepakat atau selamanya ini? Terlalu lama Pak. Oh, terlalu lama.
Harusnya 5 tahun ini sesuai dengan masa jabatan. Sepakat. Yang ini monggo anggota tetap 3 atau 5? Kalau kita mengacu ke ADART MGMP itu masa kerjanya 4 tahun. Ya. Jadi ya, MGMP per mapel itu. Tapi karena ini kita jumlah anggotanya atau orang-orang yang ada di ketua MGMP itu banyak mapelnya, di lebih baik 3 tahun lah supaya kita bisa bisa saling berganti memberikan peran di situ. Gimana anggota? Ya, kan kesepakatan anggota, Pak. Iya. Setuju. Ya, 3 tahun setuju dipilih lah. kembali. Ya. Sepakat, Pak. Tapi dapat dicalonkan kembali. Ya, teman yang lain mungkin, Pak. Ya. Ya, untuk saya, pendapat dari saya, Ya, monggo. kalau masa Pak Agus mungkin ada masa jabatan itu kita ambil yang itu aja, karena mengingat masa jabatan untuk beberapa organisasi itu sekitar 4 tahunan, bukan 3 tahun ya, 4 tahunan. Mungkin kita tambahkan 4 tahunan, kemudian bisa dipilih selama 2 kali periode, biasanya begitu. Kalau sudah 2 kali tidak bisa dicalonkan karena menunggu bisa digantikan dengan orang lain. Nanti kalau sudah orang lain menggantikan, boleh nanti mencalonkan lagi. Sebenarnya begitu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi 4 tahun atau 3. Kalau kalau MGMP itu pada umumnya 4 tahun. Cuma kalau kami memang pilih 3 tahun itu menjaga sirkulasi agar pergantian ini tidak sama dengan MGMP. Ya. Di pergantiannya biar nanti jangan sampai MGMP-nya baru, ketua MGMP di masing-masing baru. Jadi itu pertimbangannya. Berarti semua orangnya pasti baru. Karena itu tetap pakai informasi juga. Ini gimana? Iya, gitu Pak Reza, ya? Bisa diterima. Ya. Mau Pak Rejo rame, Pak Rejo. Geser. Kameranya sampai loh, ya kotak kan. Nah, pakai laptop ya itu. Pak Huluk, mohon izin. Yang tadi yang disampaikan Pak Heri dari SMK Andrio, Pak Agus Heri, mungkin juga bisa dipertimbangkan 3 tahun, terus periode pemilihannya dipilih kembali itu mungkin 2 kali, itu juga menurut saya juga bagus ya. Ini sudah. Ya. Berarti sudah fix ya. Oke, terima kasih Pak Huluk. Ya, sip. Jadi kita sepakati 3 tahun karena biar tidak bareng pergantiannya dengan ketua MGMP mata pelajaran. Kedua maksimal 2 kali. Berikutnya yang lain sudah pada umumnya. Kita fokus di kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan ini mencakup banyak hal yang artinya tidak harus dilaksanakan dalam jangka pendek, bisa jangka panjang. Jadi yang pertama bisa penelitian, monggo nanti koreksinya. Yang kedua penulisan dan penyusunan karya tulis, bisa berupa buku, bisa modul. Yang ketiga mengadakan seminar dan sejenisnya. Yang keempat pendidikan dan pelatihan berjenjang, diklat atau BIMTEK. Yang kelima, penerbitan jurnal atau majalah atau buletin atau sejenisnya. Yang nomor 6, pembuatan website dan sejenisnya. Kenapa sejenisnya? Nanti bisa buat YouTube, itu kan ada gurunya, ada Mas Din itu kan.
mastanya. Ya. Berikutnya festival literasi sekolah, O2SN dan lomba lainnya untuk siswa. Ini jabaran umumnya Bapak Ibu. Berikutnya kompetisi kinerja guru. Ada juga pelatihan sesama guru. Yang ini tidak usah, maaf. Berikutnya komunitas belajar. Jadi nanti ini fokusnya di MGMP masing-masing. Ada juga kerjasama yang memungkinkan untuk studi atau jalan-jalan. Syukur-syukur yang terakhir, ya kemitraan lintas negara itu N, maksudnya mimpi akhirnya bisa kemitraan lintas negara. Monggo bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Artinya di ADART ini jangan sampai nanti program kerja yang kita buat dalam setidaknya 3 tahun masa kerja, masa jabatan Bapak Rejo dan kawan-kawan itu di luar ini. Maksudnya itu. Mengenai program kerjanya nanti kita bahas. Monggo. Mungkin ada yang kurang? Mas Din? Ini belum yang detail kegiatannya kan Pak ya? Belum. Ini Belum di ya? ADART Pak. Ini di ADART. Belum, Pak. Oh ya. Jadi masih sebagai gambaran umum untuk teman-teman nanti bisa membreakdown di mungkin dari MGMP Mapel lain punya usulan, ide, gagasan, kegiatan yang bisa diekspos untuk diangkat di kegiatan forum. Monggo. Jadi artinya begini Pak Din. Jadi di ADART itu kan kita tentukan rule-nya. Jadi rumah besarnya. Siap. Yang nanti dijabarkan di program kerja. Artinya ketika ADART sudah ditentukan, maka program kerja tidak boleh keluar dari itu. Gitu. Yeah. Oke. Yang lain Bapak Ibu barangkali ada usulan atau Mungkin revisi. ada yang saya terlewat lah. Kalau yang model ini dua-duanya ada. Monggo Pak Teres, mungkin ada gagasan atau ide yang bisa Monggo yang dipakai lain. teman-teman. Itu kan satu untuk habis-habis mobil untuk Sudah ya. Karena itu jabaran yang perlu diperhatikan itu adalah pressure kompresor memiliki campur Pak Rejo. Pak Rejo campur. Suara nih. Sebelahnya ada Google Meet lain itu kayaknya. Jadi berikutnya pembiayaan nanti diatur di anggaran rumah tangga. Jadi pada dasarnya ini hampir sama semua Bapak Ibu. Tinggal dibawa ke Bu Puji untuk ditandatangani. Nah ini maaf. Ini berstatus sebagai guru mata pelajaran SMK atau berstatus sebagai ketua, monggo. Ini untuk anggota apa pengurus? Syarat menjadi anggota FKMGMP. Berarti kan anggota. Iya. Anggotanya ya ketua, Bang. Jadi misal ketua MGMP SMK itu kan ada sekitar 90. Ya. Ya. Yang jadi pengurus misalnya hanya 16 atau 20 orang. Sisanya menjadi anggota. Begitu. Jadi anggota. Jadi mohon yang di dalam supaya tidak ada Pak Rejo campur. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau MGMP Mapel misalnya, itu kan ada pengurus, di sana ada ketua dan sebagainya. Anggotanya adalah guru mata pelajaran Mapel tersebut. Nah, kalau kita FKMGMP, maka anggotanya adalah ketua. Pripun? Pak Didik?
Pak Didi. Ya, ya Pak. Saya menunggu respon dari teman yang lain saja dulu Pak. Terima kasih. Ya, sip. Karena maaf ini kan kami copy paste dari ADART MGMP Mapel. Tuh, ini copy paste ini sebagian. Karena kalau buat baru kan nggak mungkin. Jadi kalau menurut moderator, lembur mau bunyi ngare ini. ya percaya. Jadi berstatus sebagai ketua. Ketua. Iya. Ya, ketua. Apa, Bu? Nah, begitu. Jadi statusnya sebagai ketua. Oke. Siap, lanjut. Ada yang angkat tangan itu. Oh, Budian. iya. Budian, monggo Budian. Saya lihat presentasi karena. Monggo Budian. Di unmute Bu, di unmute Bu. Bu, monggo yang lain. Pak Tris mungkin ada masukan? Nah, itu. Nah, Budian monggo. Aduh, kayaknya Suaranya nggak masuk. Iya. Pak Tris monggo. Monggo Pak Tris. Sementara itu dulu aja, Pak. Oke, siap. Untuk ADART, insya Allah secara garis besar sudah kita bahas, yang utama mengenai kepengurusan dan keanggotaan, termasuk mengenai rambu-rambu kegiatan pembelajaran. Oh ya, ini maaf, berakhirnya keanggotaan forum komunikasi meninggal dunia, pindah tugas, menjadi kepala sekolah, mengundurkan diri, dikeluarkan karena melanggar aturan organisasi. Bukan menjadi tidak lagi menjadi ketua, karena nanti masa jabatannya kan berbeda. Kita langsung bahas ke program kerja. Mas Din, monggo mulai diketik persiapan untuk program kerja. Bapak Ibu, ya, monggo Pak Rejo. Sebelum ke program kerja di struktur pengurusan Pak Kuluk di atasnya. Nah ini. Mohon maaf karena itu mengadopsi dari MGMP. Oh iya, ya. MGMP provinsi, ya. Karena kemarin hasil pertemuan dengan Bu Puji disepakati di struktur itu ada 4 bidang yang harus kita garap, di samping pengurus inti sampai bendahara di bawahnya itu ada 4 bidang yang harus kita kerjakan. Sedangkan di situ itu masih hanya ada 3 bidang, Pak. Oke, siap. Nah, jadi ditambah 1 bidang pengembangan bakat minat. Itu yang kelupaan tadi malam. Oke, sip. Oke. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak Rejo. Berikutnya berkaitan dengan ADART, secara umum sudah kita bahas Bapak Ibu. Karena itu kita fokus di program kerja. Program kerja ini kita bagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada program, bentar keluar presentasi. Jadi program kerja ini ada program kerja
tahunan dan program kerja masa kerja selama masa kerja 3 tahun. Jadi silahkan diusulkan sebanyak mungkin program kerja atau kegiatan, langsung saja bahasanya kegiatan. Monggo Bapak Ibu usul kegiatan apa, nanti kita florkan ke teman-teman, baru detailnya nanti kita sesuaikan dengan program kerja, kolom-kolom di program kerja. Jadi sederhananya monggo usul kegiatan apa, nanti detailnya kita breakdown lebih lanjut. Monggo usulannya kami tunggu. Pak Nur Rahmat mungkin ada usulan dari listrik. Pak Tris monggo. Ya, terima kasih. Karena kegiatan pembelajaran kita nanti itu selalu terhubung dengan SKP ya. Gimana kalau kegiatan-kegiatan yang ada di MGMP ini paling tidak nanti bersinergi dengan itu sehingga kita tidak kesulitan mencari bukti. Ya. Kayak tadi yang sepintas saya lihat ada buku ajar atau pelatihan, pokoknya mendukung itulah sehingga nanti kita ada kesulitan ya, karena kayaknya jadi tuntutan itu nanti SKP itu. Sementara itu. Oke, siap, terima kasih. Jadi usulannya Pak Tris, kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan, terutama kebutuhan pelaporan Bapak Ibu. Yang utama pula, kita nanti belajar ajak menentukan bulan atau waktu, itu Pak Didi ya. Jadi kalau memang direncanakan bulan Agustus, nanti Bapak Ibu yang PNS itu bisa membreakdownnya ke SKP. Nah kita ya memang harus komitmen, kalau memang Agustus ya Agustus dilaksanakan. Begitu Mas Din ya? Siap. Ya, sehingga nanti khawatirnya Bapak Ibu yang sudah menulis di SKP, kita sudah mengagendakan Agustus misalnya, ternyata kita adakannya bulan Desember. Dan kasihan yang sudah menyertakan di SKP. Begitu mungkin Pak Tris ya? Termasuk itu. Oke. Ya. Monggo Pak Rejo, usulan kegiatan disampaikan ke teman-teman. Mungkin pakai gambaran dari Monggo Pak Rejo. oh kamu muncul. Yes, muncul suaranya. Sudah. Ya, sebagai gambaran itu kita mencoba membreakdown kegiatan di Jawa Timur yang dilaksanakan di Jawa Timur. Kita plot karena kita juga mengacu pada penggunaan anggaran sekolah. Jadi seperti yang disampaikan kemarin Pak Puji, karena sebagian kegiatan kita itu nanti bisa dimasukkan dalam RAKS sekolah. Jadi kita membreakdownnya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran. Jadi kita tidak mengikuti tahun pelajaran mulai dari Juli sampai Juni. Jadi itu. Jadi misalnya di sini kita laksanakan kegiatan ini, kita breakdown dari kegiatan yang ada di anggaran dasar kita. Jadi ambil contoh menguasai karakteristik pendidik, peserta didik menguasai teori belajar. Nah, ini kita mengadakan pelatihan, peningkatan mutu guru. Sebagai tidak lanjut nanti kita pembuatan bahan ajar. Jadi mungkin kita bisa mengadakan kegiatan workshop atau
BIMTEK penyusunan bahan ajar. Sehingga nanti kita nyambung kalau memang kita punya agenda untuk penyusunan bahan ajar siswa, kita nanti bisa link dengan kegiatan tersebut. Itu salah satu contohnya. Terus ada lagi kegiatan yang dilaksanakan tingkat provinsi, tetapi action di lapangan. Nah, pengalaman yang ada itu seleksi di tingkat kabupaten itu kurang nampak. Nah, seperti kegiatan LKS, lomba keterampilan siswa, terus festival literasi. Nah, dulu pernah ada itu, ya. Ada seleksi untuk yang dikirim untuk tingkat provinsi mewakili kabupaten, tapi sekarang terhenti. Nah, itu bisa dikembangkan lagi, di setting yang lebih milenial. Jadi nanti kita mengadakan bisa kegiatan baik seleksi, karena kita punya jurusan multimedia banyak, ya. Jadi itu kegiatan karena juga dilombakan di LKS. Nah, begitu juga kegiatan O2SN. Nah, itu bisa kita agendakan di dalam program. Mungkin itu, yang lainnya bisa menambahkan. Mungkin langsung realisasinya saja Pak Rejo. Jadi teman-teman, kita akan melakukan pendataan usulan kegiatan, langsung bentuk kegiatannya apa. Jadi biar lebih cepat gitu Pak Mas Dini ya. Siap. Jadi bentuk kegiatannya apa? Biar saya tulis. Ya, biar Mas Din mulai menulisnya. Ini saya coba Pak Beluk, mohon izin mungkin. Iya, monggo. Iya. Nanti gini Pak Beluk, karena kita semua kan juga sudah punya program di MGMP. Otomatis nanti kan juga perlu disepakati kita menyesuaikan program agenda tanggalnya di FKMGMP atau bagaimana, biar nanti enak. Saya takutnya nanti kita juga punya program, terus nanti di MGMP kita masing-masing sudah mengagendakan pada bulan-bulan tertentu. Dan nanti mungkin kalau memang mengikuti programnya FKMGMP, nanti semuanya serempak kita juga harus merubah agenda kegiatan kita selama 1 tahun ini mungkin di MGMP-nya masing-masing, kan begitu. Ya, jadi ini Pak Didi, karena itu terima kasih. Karena itu program kerja ini harus kita pikirkan setidaknya 1 tahun, Pak Rejo. Nah, Pak Rejo Rami, ya tepatnya itu backgroundnya Pak Sokip itu. Jadi teman-teman, ini hasil saring dan sharing beberapa kegiatan yang akan kita lakukan setidaknya dalam 1 tahun. Kalau 1 tahun ada 12 bulan, maka cukuplah setidaknya 4 kegiatan. Yang nomor 1, workshop penguatan SMK. Kalau saya pribadi berharap ada workshop penguatan vokasi SMK. Entah bentuknya webinar atau sejenisnya. Yang jelas kita perlu ini karena masih banyak guru-guru SMK yang belum ngeh ketika ditanya tetangganya, jari SMK vokasi, nanti tidak bisa menjawabkan, ya nggak enak. Jadi workshop penguatan vokasi SMK bisa bentuk workshop atau webinar atau sejenisnya. Gimana? Monggo. Kalau iya, kapan? Dan PJ-nya siapa? Monggo Bapak Ibu, langsung saja ini disepakati biar gak lama-lama. Bisa dilanjut itu Pak. Ya, lanjut itu plus langsung realisasi Pak Rejo. Kita realisasikan bulan April. Bulan April. Ya. Kita mengadakan kegiatan workshop. Di kegiatan Workshop pertama kita seminar ini Pak. Workshop apa seminar? Ya monggo, workshop atau seminar atau webinar lah.
Nah, webinar. webinar. Ya. Tapi tentang vokasi, Mas Din. Ya. Kan ada banyak. Kalau webinar gitu kan sehari kan cukup. Nggih. Kalau workshop itu kan mungkin bisa minimal 3 hari. Nah, kalau workshop itu bisa sehari, yang 2 harinya nanti pakai penguatan pribadi apa online. Iya. In on. Cuma apa kegiatan istilahnya praktiknya apa workshopnya? Ya makanya ini monggo disepakati dulu. Kalau memang bentuknya hanya webinar, yang jelas kita cukuplah mengenalkan ke guru-guru apa itu vokasi SMK. Kalau bentuk workshop kan di sini ada banyak para ahlinya yang tahu tentang vokasi, karena kebetulan saya juga kurang tahu, makanya saya ingin tahu. Bocoran saja Pak. Jadi yang untuk kegiatan FK tentang penulisan jurnal, ya pembuatan jurnal, insya Allah Februari kalau nggak salah ya. Wong itu saya outernya kok Pak, tenang saja. Oh sudah. Nah, artinya enggak, yang itu kan yang untuk mewakili terbitnya NSP. Yang untuk kegiatan secara umum itu kan rencana dilaksanakan antara Februari dan Maret itu Pak. Yang yang untuk BIMTEK-nya yang secara umum. Kemarin kan hanya perwakilan untuk mengirimkan supaya terbitnya itu. Nah, jadi kalau kegiatan ini kalau hanya laksanakan bersama, ya mungkin itu kita masukkan di situ. Dan jadi kegiatan itu kita bisa masukkan di situ di bulan. Kalau enggak ada kebiasaan seperti mundur, ya mungkin bulan Maret itu bisa kita dilaksanakan. Itu pun mungkin kalau masih. Saya April ini terlalu lama Pak, Maret saja. Kegiatan pertama kita Maret. Berarti bentuk kegiatannya penyusunan jurnal itu. Pembuatan jurnal. Yang mana ini? Yang ini untuk loh, Maret. Iya. Maret itu kita ngadakan webinar penguatan vokasi SMK Pak Rejo. Iya, itu yang skupnya untuk SMK saja. Tapi kan untuk kegiatan yang umum itu kan sudah ada planning kemarin yang Pak Mustaqim itu. Nah, apakah tidak terlalu dekat kalau insya Allah Maret itu dilaksanakan terus tidak berbenturan, karena juga nanti ada kaitannya dengan biaya gitu Pak. Kalau webinar itu biasanya kan Pak, murah meriah. Selain itu kan hanya sehari Mas Din ya. Jadi kalaupun di bulan Maret di FK MGMP yang SMA SMK itu ada kegiatan, kita ada kegiatan webinar, insya Allah tidak bermasalah karena kegiatan kita hanya sehari, dan kalaupun ada biaya itu webinar yang murah itu 20.000 itu sudah cukup. 20.000 gitu Pak Didi ya. Webinar 20.000 cukup Pak Didi ya. 20.000 apa maksudnya? 20.000 bayari. Aduh Pak Huluk, kalau menurut saya sih itu kerja bakti Pak Huluk. Rugi yang ada. Iya rugi Pak. Pengalaman sudah saya lakukan Pak. Nah, artinya kalau webinar itu kan yang dibutuhkan itu memang hanya biaya untuk narasumber saja. Narasumber saja. Iya Pak Huluk. Ya mohon maaf ya teman-teman, saya itu dulu saya potong sebentar. Saya kemarin sudah pernah melaksanakan seperti itu, tapi dari pengalaman yang ada itu memang kurang efektif dengan biaya seperti itu. Minimal itu paling tidak 30 atau 40 Pak Huluk. Ya, untuk narasumber. Monggo nanti. Monggo nanti mengenai jumlahnya nanti kita bahas di detail. PJ-nya nanti. Di detailnya. Nanti akan dibuatkan teknisnya nanti. Panitia pelaksananya nggak bisa membuat reng-rengan kegiatan. Betul. Sementara kita planning schedule-nya aja.
boleh saya memberi usul sebentar, Pak? Mau siap. Ya, mungkin kalau misalnya agenda webinar itu bersamaan dengan yang di FK yang bersama pergabungan itu, mungkin saya setuju yang webinar yang seperti ini saja sifatnya sederhana. Tapi juga nanti saya juga mungkin mengusulkan juga ada target pada tahun pelajaran berikutnya Bapak Ibu untuk penyusunan modul ini, webinarnya dulu seperti yang kemarin disampaikan oleh beberapa teman. Agenda yang mungkin bisa kita laksanakan adalah dan mungkin bisa menambah pemasukan dari FK juga gitu ya, yaitu penyusunan modul dengan membuat sebuah webinar dulu Pak sebelum kita membuat. Mungkin itu. Terima kasih Pak Khulud. Terima kasih Pak Didi. Jadi mungkin kita planning awal webinar untuk 2021. Yang kedua, kegiatan apa lagi Bapak Ibu 2021? Monggo. Atau dari ini? Yang ini target ya harus nanti Mas Din ini yang buatkan. Apa itu? Target Maret launching loh ini. Webinar. Oh enggak. Yang apa? Oh, blog dah. Blog. Iya, pokoknya punya rumah. Di sini ada ketua MGMP, TKJ, RPL, multimedia, wes siap pakai kabeh bisa. Oh iya, setuju dengan Pak Mas Didin. Mas Din. Ya. Jadi biar Mas Din juga mungkin barangkali yang terkait dengan yang seperti ini, webinar juga sering dilaksanakan terkait dengan Mas Din mungkin. Kalau yang web mungkin lebih enaknya jurusan-jurusan TKJ Pak. Terima kasih. Ya. Terus yang kegiatan lain, monggo. Teman-teman produktif mungkin ada usulan kegiatan 2021. Pak Huluk, usul. Kita ini kan FK MGMP SMK yang artinya sudah lintas jurusan, lintas mapel. Mungkin kegiatan kita itu sudah tidak lagi skupnya itu per mapel atau per jurusan. Jadi memang semuanya mencakup semua. Betul. Mungkin usulan dari teman-teman yang mungkin dari MGMP mapelnya itu tidak, misalnya belum bisa terlaksana karena mungkin skopnya terlalu besar. Lah itu mungkin bisa diusulkan di sini. Ya monggo, monggo. Pokoknya kegiatan apapun sebenarnya kan bisa diusulkan selama sesuai dengan tadi ada RT. Tapi ya ini belum ada yang mengangkat tangan atau bulan usul kegiatan bulan. Nah yang per bidangnya gimana? LKS yang tiap tahun itu loh Pak, itu yang SMK itu nggak bisa tadi handle sama kita nanti. Kan sementara ini belum ada yang handle, jadi di handle sama MGMP, terus nanti kita maksudnya bantu gitu loh Pak, biar tahu semuanya. Jadi ya Bu Wulan, terima kasih. Di sini sudah kami masukkan Bu. Oh, jadi iya. targetnya Bapak Ibu untuk 2020 kalau kita menghandle yang LKS itu terlalu dini. Maka instruksi Pak. 2021 bukan 2020 ya. Iya, 2021 seiling wingi Cak. Ya. Target 2021 ini Bapak Ibu di antara beberapa lomba ini mungkin yang bisa kita komunikasikan lebih lanjut dengan pihak Capdin itu 1, 2, 3, 4 lomba ini. Berdasarkan pengalaman, lomba ini itu biasanya langsung oleh Capdin ada opsi 1 main tunjuk, opsi 2 itu kalaupun diseleksi itu mendadak dan ya begitulah Pak Didik tahu sendiri jawabannya. Nah, karena itu nanti ini salah satu yang kami berharap Pak Rejo nanti menindaklanjutinya. Artinya ketika ada edaran berkaitan dengan lomba yang membutuhkan perwakilan dari
kabupaten untuk lomba-lomba sejenis ini Pak Rejo, maka jenengan bisa menyampaikan ke Capdin. Harapannya ya kita dilibatkan sekaligus bisa melakukan banyak hal itu. Itu Pak Rejo. Pak Rejo? Terima kasih. Berdasarkan pengalaman 1-2 tahun ke belakang untuk kegiatan baik seleksi O2SN untuk 2 tahun sebelum pandemi itu kita bisa melaksanakan seleksi. Jadi itu peran diberikan kepada guru-guru untuk melaksanakan seleksi. Jadi tetap nanti kepanitiaan atau panitia pelaksananya nanti bisa gabungan dengan dari pihak Capdin. Nah, karena memang pada saat itu dari FK kurang mengambil peran. Kalau memang teman-teman bisa koordinasi dan siap untuk melaksanakan, insya Allah dari pihak cabang dinas akan memberikan ruang untuk kita. Jadi insya Allah siap Pak Rejo. Termasuk juga untuk FLS-nya itu Pak, itu kalau kita bisa eksis itu ada income per kapita yang bisa masuk ke FK nanti. Jadi kita bisa mengadakan festival yang kita taruh di web sehingga kita buka promosi untuk pendaftaran ke sekolah-sekolah. Mungkin Pak Tris atau Pak Basori yang suhunya ini bisa ya di humas bisa merangkul untuk mencari sponsor, jadi nanti bisa di situ kegiatannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rejo. Jadi sederhananya Bapak Ibu nanti insya Allah pengurus akan menyampaikan ke Capdin berkaitan dengan ya harapan bahwa FK MGMP itu dilibatkan di kegiatan seleksi yang memang berjenjang itu, dan nanti kita letakkan di program kerja. Harapannya nanti pihak Capdin ketika ada informasi itu ya tidak serta-merta ya dan sebagainya itu ya. Begitu Pak Rejo nggih? Bisa diterima ya. Oke, yang ini kayaknya berat Bapak Ibu yang saya tandai merah. Atau kita target 2022 saja itu? Saya kira ini bisa Pak, karena ya nanti kita kita bisa tindak lanjuti atau kita bisa berunding kembali. Di targetnya nanti tersusunnya modul untuk siswa. Ya, waktunya Pak Rejo, waktunya. Paling tidak nanti memasuki semester genap itu kita bisa sudah terbit itu. Masuk semester genap ya. Maksudnya Agustus itu Agustus. Oh ya, awal tahun ajaran ya. Awal tahun ajaran 2021-22 itu kita sudah bisa menerbitkan modul. Ada yang angkat tangan tak itu? Iya, saya ngangkat tangan Pak. Monggo, Bu. Ngapunten Pak, untuk ini saya ada usulan untuk yang nomor 2 untuk modul. Kalau kita mau membuat modul itu karena saya seni budaya itu kan enggak ada bukunya ya Pak ya. Akhirnya kan kami terbiasa bikin modul. Nah, kalau kita mau bikin modul kan paling tidak itu bulan Juli itu sudah ready cetak. Jadi kalau misal kita memaksa untuk nulis itu paling tidak kita butuh waktu sekitar 1 bulan itu untuk modul 1 semester. Dan kalau kita lihat angka kreditnya nanti kalau untuk yang teman-teman PNS itu 0,5 per 1 semester. Tapi kalau kita mau masuk ke buku ajar itu nanti angka kreditnya kayaknya agak beda juga. Jadi kalau usul saya, kalau memang kita mau bikin modul untuk skup yang pertama dulu tahun ini, mungkin bisa dilakukan kegiatan itu pada bulan
April atau Mei, nggih, April atau Mei, karena bagi teman-teman yang belum terbiasa menulis modul itu perintilannya banyak, Pak, supaya modul itu benar-benar sesuai dengan ketentuan modul yang ada. Itu untuk yang modul. Kalau memang kita bikin, dan harapan saya kita bikin modul ini tidak sekedar bikin modul, tapi FK juga bisa membantu kita mengesahkan itu melalui Capdin, bahwa ini dikeluarkan melalui Capdin, sehingga juga kembali lagi ke teman-teman MGMP mata pelajaran. Ya, ngoten nggih. Terus satu lagi, Pak, untuk kemarin kan FLS 2N dan O2SN itu kegiatan seleksinya kan dilaksanakan hampir bersamaan. Ya. Olahraga itu O2SN nggih. Ya, olahraga itu, Bu. Nggih. Ini memang bareng, Bu. Ini memang mesti bareng, Bu. Nggih. Tapi kemarin, Mbak, tahun kemarin itu FLS 2N itu kami sempat mengajukan ke Capdin di awal-awal sekitar bulan Januari atau Februari, karena biasanya itu kan kalau pemberitahuan dari pusat itu mendadak. Nah, itu saya itu kemarin mengejar ke Mas Rijal, Mas, ini apa sudah ada surat turun, apa kita sudah bisa melaksanakan kegiatan ini apa belum, karena kami juga tidak berani asal membuat kegiatan kalau misalnya di sekolahan itu tidak ada payung hukum untuk mengeluarkan dana untuk kegiatan ini, saya gitu. Nah, ternyata pada akhirnya menurut Bu Rita kemarin itu bisa ada payung hukum yang bisa menaungi sekolah-sekolah itu untuk melaporkan kegiatan FLS 2N itu ke dalam salah satu mata anggaran kegiatan, sehingga kalau saya mengusulkan, Pak, ini kita colong start di depan, jadi kita tidak perlu menunggu surat pemberitahuan dari pusat, karena pasti mendadak. Karena Capdin juga bergerak itu kalau ada surat pemberitahuan dari pusat. Jadi kalau saya mengusulkan, kita kan sudah tahu plot-plotnya biasanya dilaksanakan bulan apa. Kita colong start di depan supaya kegiatan ini terlaksana. Masalah nanti ini apakah ke provinsi melaksanakan atau tidak, apakah nanti akan dikirim ke nasional apa tidak, setidaknya kita meramaikan kancah kreativitas siswa, itu yang kami harapkan. Dan itu pun kita perlu yang namanya teman-teman di sekolah itu payung hukumnya, istilahnya mata anggaran untuk yang bisa memayungi untuk kegiatan itu ada, itu penting. Kemudian yang selanjutnya minat untuk kegiatan itu memang agak rendah, Pak. Ini terbukti karena ketika teman-teman, mohon maaf, ini kalau dari seni budaya nggih, Pak, seni budaya itu gurunya yang asli, guru seni itu dari sekian puluh sekolah itu tidak sampai 20, Pak, guru yang asli. Sisanya ya mohon maaf tidak tahu ijazahnya yang mungkin masih longgar ngajarnya kan gitu. Nah, itu akhirnya hanya sekolah-sekolah seperti yang punya multimedia atau apa itu mau ngirim untuk kegiatan seperti drama dan seterusnya. Tapi kalau kita nanti mau bikin surat untuk seperti itu, ada kalanya kita sedikit memaksa dengan memberikan angket isian maunya sekolah ini ngajukan apa dan wajib. Nah, itu dengan seperti itu akhirnya mereka terpaksa mengirimkan, tapi dengan begitu akhirnya teman-teman itu dan siswa itu punya kemauan dan keberanian untuk mengirim karya. Kalau enggak begitu, Pak, agak susah. Itu yang kemarin saya dapatin untuk seni karena memang ngapunten, gurunya sendiri juga mungkin udah tidak yakin dengan kompetensi kemampuannya sendiri, kemudian mau membawa muridnya juga mungkin kebingungan juga. Nah, itu penting juga berdasarkan pengalaman saya. Nggih, ngoten mawon, pangapunten, monggo dilanjut. Nggih, jadi Bu, sama Bu, kemarin yang ngurusi FLS 2N itu saya. Jadi monggo teman-teman, ini yang jelas di program kerja nanti kita cantumkan, Bu, pasti ini. Nah, harapannya nanti tidak menunggu edaran dari Capdin, karena setahu saya Juknis yang diedarkan oleh pusat itu rentangnya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan baru Capdin meluncurkan. Oke, betul sekali. Ya, jadi teman-teman yang punya link ke informasi lebih monggo. Jadi perkiraannya bisa kita adakan kalau FLSN itu bulan apa, Bu? Kalau FLS 2N itu biasanya
teman-teman itu mulai mengadakan seleksi itu antara bulan 2 atau 3 karena pengiriman karya itu bisa bulan Mei atau Juni. Nah, kalau kita melaksanakan di depan kan teman-teman punya persiapan yang lebih matang. Itu kita bisa ngambil bulan Maret lah, Pak. Itu maksudnya Maret itu sudah proses pengiriman karya. Itu seingat saya begitu. Nanti saya cek lagi agenda tahun kemarin persisnya tanggal berapa supaya lebih jelas nanti, nggih. Ya, nanti kita infokan, Bu. Yang jelas kita nanti akan memfasilitasi berkaitan dengan ini, Bapak Ibu. Nggih. Terima kasih, Bu Wid. Nggih, Pak. Menambahkan yang disampaikan oleh Bu Widya. Jadi pengalaman sebelum pandemi, karena pada saat pandemi kemarin O2SN semuanya berjalan secara daring. Dari peserta hanya mengirimkan video. Tapi sebelumnya, semoga juga nanti pandemi berlalu, O2SN itu dilaksanakan bersama dengan FLS itu untuk yang tingkat provinsi bulan Juli. Ya, biasanya. Bulan Juli, terus nasionalnya itu antara September sampai Oktober. Iya. Nah, itu. Jadi itu sebagai gambaran untuk teman-teman. Ini di luar kegiatan yang LKS loh, Pak. Karena LKS ada agenda sendiri. Berarti perkiraan saya sih Mei, Pak. Kalau urutan jangan ditumpuk di satu tempat lah, Mei. Maybe yes, maybe no nanti. Maybe yes, maybe no. Mei. Oke, Mei. Usulan kegiatan lain, monggo. Kurang ini Pak kita Agus, hanya monggo Pak Agus. Ini hanya Maret sampai Mei loh, Pak Agus. Ya, bulan-bulan September, Oktober, November itu setidaknya ada satu kegiatan lah. Jangan bertumpuk di depan semua. Nanti nggak terlaksana. Kalau menambahkan untuk bikin buku guru gimana, Pak? Buku guru tapi untuk persiapan buku guru tapi untuk persiapan tahun 2022. Ya begini Bu, kalau kita menerbitkan buku, ngapunten Bu, itulah buku kenapa guru itu buku pedoman ta, buku pedoman. Nggih, atau buku ajar lah yang agak berat tapi gini, Bu, untuk persiapan ke depan. Ini Bu, kalau modul itu kan memang lebih mudah karena cukuplah pengesahan tanpa ISBN pun itu kan bisa. Sedangkan kalau bahan buku ajar yang kalau ingin ada ISBN-nya itu agak ribet. Jadi mungkin bisa lah kita targetkan tapi 2022 atau 2023 nanti. Kalau percetakan ini Pak. Beda Pak. Kalau buku itu nanti harus penerbit. Iya. Yang jelas pertama harus penerbit. Yang kedua itu tim telaahnya itu bisa melibatkan banyak tim telaah. Penelaah. Ya, penelaah buku. Jadi ya lumayan ribet lah. Meskipun poinnya sedikit lebih banyak. Enak modul ya. Enak modul gampang. Modul setengah setahun siji. Monggo. Satu kegiatan untuk bulan Oktober atau November lah Bapak Ibu. Kalau Oktober November itu biasanya itu Pak, persiapan LKS produktif untuk tingkat provinsi. Jadi mungkin kalau kita mau mengambil peran di situ, kita bisa melaksanakan seleksi tingkat kabupaten. Jadi minimal kabupaten punya kandidat lah yang untuk mewakili ke provinsi. Tidak hanya semua sekolah ikut, tetapi hanya sebagai penggembira gitu. Ya, kalau saya pribadi Pak Rejo ngapunten, LKS ini kita cawe-cawenya itu nanti untuk 2022 dulu lah. Jadi kita jangan semua lomba itu di bahasa sederhananya dicawe-cawe semua. Gitu Pak Tris nggih. Pak Tris. Jadi gitu Pak Agus nggih. Jadi tidak dicawe-cawe semua lah, jangan sampai semua lomba yang di SMK itu cukuplah mungkin FL ini O2 lomba debat ini biasanya kan
Capdin langsung kirim Bu, biasanya kemarin langsung kirim main tunjuk. Nah, sehingga ketika ditanya waktu itu, maaf ini SMK kami yang mengirim, jadi ke Malang ini biasanya bulan November Desember itu. Nah, kabupaten lain itu ternyata ada seleksi kan gitu kan, di kita enggak ada kan gitu. Maka alangkah baiknya itu hasil seleksi. Itu lomba yang berhubungan dengan debat dan sejenisnya. Nah, untuk LKS mungkin kita target 2002 Pak Rejo. Jadi jangan tahun pertama. Iya, jangan tahun pertama. Itu Pak Rejo nggih? Pak Rejo? Halo. Iya. Berarti satu kegiatan mungkin apa? Diklat Pak, di bulan diklat bentuknya apa? Diklat? Enggak diklat apa? Pak Mas Din itu, Mas Din kemarin usulannya ke diklat Mas Din? Mas Din banyak diklat Pak. Yang untuk ICT itu Pak. Iya, Mas Din usul apa itu Mas Din? Mas Din? Oh ya, kemarin itu kan diklat ini pembuatan LKPD interaktif. Itu usulan loh ya, bukan pembuatan LKPD interaktif sebagai persiapan AKM kelas. Nah, AKM-nya bulan AN-nya kan undur September Oktober. Nah, berarti ini kita laksanakan awal September. Monggo terserah. Cuman ini kan kita persiapan untuk AKM kelas, bukan asesmen nasionalnya. Iya. Berarti enaknya setelah asesmen nasional atau sebelum? Itu kita enggak ada kaitannya sih, mau sebelum atau sesudah. Enaknya. Soalnya itu kita kan enggak cuma menerima saja, kita mendata siswa saja. Apa setelahnya juga boleh, misalnya artinya gini, saya itu setelahnya. Jadi setelah ada AN itu kan kita tahu, bentuk seperti ini. Ya. Baru nanti kita membuat diklat ini. Ya, berarti kita laksanakan bulan. Bapak Ibu guru yang sebagian ikut simulasi kemarin sih ya sedikit banyak tahu. Iya, saya juga ikut kok simulasi. Nah itu. Terus kalau untuk bentuk-bentuk soalnya, kan masing-masing sekolah kan sudah IHT semua. Ya, Master Didik Suprayitno juga kemarin. Pak Agus iku loh, SMK Andrio. Cuman ini diterjemahkan dalam bentuk LKPD interaktif, jadi versi online. Begitu. Oke, jadi kalau dari masing-masing sekolah. Kalau saya pribadi Pak, boleh bulan Oktober atau November yang nanti kita ejawantahkan untuk semester 2. Ya, persiapan boleh. Semester 2. Itu, Pak Rejo, November nggih? Ya, maksudnya diejawantahkan kanggone ini. Iya, ejawantah bahasa Jawa. Ejawantah Pak Didin. Iya, bahasa emang bahasa Indonesia ku akeh soalnya. Apa? Ejawantah Pak Din. Siap. Diaplikasikan. Mungkin 5 kegiatan ini sementara, dan insya Allah kita putuskan. Sebelum itu monggo masukan teman-teman, mau diralat, mau ditambahkan. Untuk target 2022 kita akan tentukan juga, monggo. Atau 2002 nanti dibahas nanti? Bahas nanti aja Pak. Bahas nanti. Pak, apa? Evaluasi dulu. Monggo. Di kepengurusan itu kan ada beberapa karena ada beberapa teman yang mungkin hari ini tadi banyak nama-nama baru yang belum masuk di grup. Mungkin hasil share dari beberapa teman
dan mudah-mudahan masuk ke grup WA sudah. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan program kerja per bidang, kan gitu. Okay. Nah, mestinya kan kita ini tuh menerima inputan dari per bidang. Nah, karena baru action hari ini, terus belum dibentuk secara fix bidang ini siapa saja, bidang ini siapa saja. Nah, mungkin untuk kegiatan yang selanjutnya itu dari masing-masing bidang sudah menghasilkan itu. Siap. Siap. Jadi intinya begini teman-teman, untuk 2021 ini mohon izin program kerjanya itu tadi sudah pakati berdasarkan sharing, dan untuk 2022 kami berharap masing-masing bidang, ada 4 bidang, maka setidaknya satu bidang mengusulkan satu kegiatan untuk persiapan 2022. Begitu Pak Rejo ya? Nanti nggak usulnya sekarang Pak Rejo, karena kan struktur kepengurusannya masih goyah. Masih goyah itu belum fix. Gitu nggih? Itu Pak Rejo ya? Pak Rejo. Jadi sebagai bahan untuk menghadap ke Capdin hasil dari pertemuan hari ini, paling tidak orang-orang yang masuk di keanggotaan itu karena masih kosong, datanya kan masih kita belum punya. Dari data sementara yang ada di awal 17 orang itu kan sudah masuk di sana semua. Padahal masih butuh sekitar 20 orang untuk di masing-masing bidang. Nah, itu mohon bisa hari ini bisa terisi sebagai bahan untuk bahwa kita sudah secara organisasi sudah ada. Nah, tinggal nanti legalitasnya saja dari Kacapdin. Terus yang kedua untuk program. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau dari MGMP mata pelajaran, ada agenda kegiatan sendiri, nah itu kita bisa masukkan di program tambahan. Jadi dari skala prioritas yang tadi kita bahas sebagai program utama selama 1 tahun anggaran, dan nanti ditambah dengan kegiatan dari teman-teman di MGMP-nya masing-masing, dan mungkin juga nanti ada kegiatan tambahan yang diadakan oleh dinas sendiri atau mungkin gabungan dengan FK MGMP SMA. Jadi itu, saya mohon teman-teman bisa melengkapi struktur yang ada di situ. Nanti mungkin bisa lewat Pak Didin dari data yang kurang, nanti besok paling tidak besok itu sudah bisa dilengkapi. Jadi itu. Iya, ini Pak Arjo, untuk Google Form yang saya share tadi pagi aja masih belum semua mengisi. Iya, Bapak Ibu mungkin disempatkan waktunya. Nah, ini saya share yang sudah masuk. Karena Pak Rejo tadi pagi itu butuh nama, NIP, dan gelar. Makanya karena saya nggak tahu, saya share lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu data yang sudah masuk itu hari ini sampai saat ini baru 11 orang. Monggo bagi yang masih belum mengisi. Ketik kan Kang, besarkan Kang, besarkan. Oke, zoom. Ya. Wih, kegedean. Ya, Kak Popo wis. Nah, itu yang sudah mengisi Bapak Ibu. Nah, ini sudah mengisi. Pak Tris, belum Pak Tris. Tak absen nih Pak di grup ini. Monggo. Ya, Pak Tris belum. Terus Bu Dwi Retno juga belum, Bu Dwi. Matematika. Terus
Ngaji bahasa Saudi belum. Bahasa Inggris sudah Pak, belum masuk Pak. Sudah barusan. Oh iya. Bahasa Inggris masuk. Kate tak absen. Sampun Pak, 10 menit yang lalu. Terus PKN biar tidak berbenturan dengan PABB Pak Kuluk. Iya. Jadi beda Pak, kalau PABB ketuanya sekarang Pak Komari. Penggantinya Pak Arifin. Pak Komari hadir kayaknya. Hadir, Pak Komari nggih. Nggih. Nah itu, monggo Pak Ustadz. Sudah mengisi Pak. Oh nggih, siap, terima kasih. Nggih, itu ketua PABB yang baru. Dulu Pak Arifin, nggih Pak. Yang PKN itu kabarnya sudah ganti Pak, bukan Pak Hasin. Tapi Pak Jainul kalau nggak salah itu dari SMK Muhammadiyah. Yang PKN. Monggo Pak Hasin, ada tadi Pak Hasin. Jadi monggo teman-teman segera mengisi karena ini nanti segera kita masukkan di struktur pengurus dan sebelum kita cetak dan SK-kan akan kita share, Mas Dinda kita share di grup. Kalau memang ada kesalahan nama dan sebagainya atau salah tempat misalnya, saya jangan di bidang bakat dan minat, saya di bidang makan saja misalnya ya. Gitu. Asal jangan bilang saya jangan dimasukkan pengurusnya kan gitu ya, jangan gitu. Siapa ini ketua semua? Izin Pak Kuluk ya. Nggih, monggo. Ya, saya hanya ingin usul saja, paling tidak harapan saya di forum ini juga tidak hanya mengakomodir dari teman-teman PNS saja Pak. Nanti agar nanti teman-teman dari yang non PNS itu juga lebih produktif lagi dalam mengembangkan MGMP. Oleh karena itu mungkin saran saya program itu juga yang sifatnya umum aja yang di forum komunikasi ini, karena mungkin yang sifatnya khusus itu nanti sudah kita laksanakan di mapelnya masing-masing Pak. Jadi mungkin dari yang kita juga dalam pembahasan pun juga saya hanya saran saja mungkin lebih condong ke tidak PNS-nya saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Dari 5 kegiatan tadi, insya Allah sudah umum Pak Didi ya? Dari 5 kegiatan tadi? Ya, insya Allah sudah umum semua Pak. Cuman yang modul Pak, mohon maaf. Fintech itu kan nanti tidak nanti juga diatur oleh forum terkait dengan pencetakannya Pak ya. Karena difasilitasi forum. Nah, makanya itu. Karena memang target kami kalau di MGMP saya itu kan kami ingin mendapatkan penghasilan lebih banyak di sana. Nah, nanti kalau misalnya harapan saya di forum itu memfasilitasi dalam bentuk pengetahuan, dalam artian pelatihannya gitu loh Pak. Terima kasih. Artinya begini Pak Didi, bahasanya difasilitasi itu gendong indit. Ya. Jadi misalnya bahasa Inggris Pak kami mau mencetak sendiri, monggo. Tapi kalau mau berkontribusi bahasanya kan itu. Misalnya 100 rupiahnya Pak nanti kami berikan ke FK MGMP. Nah misalnya Pak Didi, misalnya. Jadi boleh. Kami kan memfasilitasinya dalam hal terutama pengajuan ke Capdin, Parjo ya. Ya, jadi atas namanya bukan atas nama MGMP Mapel, tapi atas namanya ketika pengajuan itu FK MGMP. Gitu ya. Siap Pak, karena memang kan kami berharapnya itu di pelatihannya itu modul, karena kan kalau dilaksanakan secara bersama-sama semua mapel, kalau yang namanya modul itu kan semua mapel juga insya Allah teknis dan caranya juga sama begitu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Jadi untuk yang penyusunan modul teman-teman, gambaran awalnya itu tiap mapel itu setidaknya mengirim 3 guru. Kenapa kok 3? Ya karena dalam pengakuan penulisan modul itu maksimal 3. Ya, mau siapa ini? Pak Joles lah. Rame gini ya.
Oh, Bu Dwi. Pak Rejo, Pak. Oh ya, jadi teman-teman untuk penyusunan modul sederhananya, nanti tiap mapel bidang studi itu mengirim setidaknya 3. Kenapa kok 3? Karena disesuaikan dengan jatah pengakuan penulisan. Baru setelah itu dari 3 mereka menyusun dan FK akan memfasilitasi. Kalau mau dicetakkan lewat FK monggo, dicetak mandiri monggo, tapi harus dicetak. Jangan sampai tak cetak dewe, ternyata Kak Sido. Ngono Mas Din ya. Kayak itu dinilai enggak. Nah, kan gitu. Jadi artinya kami akan memfasilitasi, bahkan ngopiak Pak Didi kalau memang Pak nanti kami cetak sendiri, siap. Nah, gitu. Nah, kami opiak-opiakan didurung ini kan gitu. Kan memfasilitasi. Ya, siap Pak. Oke. Biar ada yang mengkondisikan begitu Pak. Terima kasih. Oh, sip. Jadi mungkin teknisnya seperti itu, dan ini paling kita butuhkan terutama untuk yang produktif. Nah, Pak Nur Rahmat nggih. Jadi produktif kan selama ini kan modulnya itu kan kadang teman-teman kan fotokopi dewe, ya kan gitu nih kalau ya ngeprint dewe dan sebagainya. Kita di FK itu memfasilitasi, meskipun nanti ada keuntungan, tapi insya Allah yang jauh lebih diuntungkan itu secara materi Bapak Ibu, keuntungannya jauh lebih di MGMP bidang studi. Gitu Pak Rejo ya? Siap. Jadi begini teman-teman, terbentuknya forum ini kami berharap tidak hanya sekedar punya wadah secara organisasi, tapi eksistensi kita, kegiatan kita itu nampak. Jadi ya karena juga sebagian ini tergabung di FK gabungan, jadi mungkin punya catatan sendiri. Jadi jangan sampai kita ada tetapi tiada. Jadi artinya makanya karena di sini banyak suhu, banyak master, saya harap teman-teman bisa memberi peran di kegiatan. Jadi sementara kegiatan kita tidak banyak seperti yang kita rencanakan tadi, ada 6 bentuk kegiatan tapi benar-benar tampak gitu loh. 5 Pak Rejo, 5. Ya ada 5. Ya nak. Nah, jadi saya harap itu tidak sekedar kita punya forum tetapi hanya sekedar identitas saja, tapi kegiatan kita benar-benar tampak. Terima kasih. Jadi teman-teman terakhir minta tolong, ini pesannya Bu Puji kemarin, kalau di MGMP bidang studi ada kegiatan, mohon kami diberitahu. Jadi kalau MGMP-nya misal ada pertemuan rutin, monggo kami diberitahu. Jadi misalnya ada undangan, Pak maaf ini kami kebetulan ada kegiatan, dikirim, sehingga bahasanya kami akan menginformasikan itu ke Capdin. Karena kata Bu Puji, Capdinnya, MGMP-nya hidup atau tidak, itu kan beliau butuh kayak komunikasi. Nah, itulah kenapa ada forum komunikasi. Jadi monggo nanti yang ada kegiatan, misalnya Pak Komari, PABP ada kegiatan apa, diinfokan ke kami dan kami memberitahukan ke Capdin sehingga tidak ada ya misinformasi. Itu pesan dari beliau. Mungkin itu teman-teman, sudah 11.48. Yang kuotanya banyak sih enak. Iya itu sih hitungannya wis teko Pak Kuluk. Nggih. Monggo Pak Basari. Pak Basari, Pak Ji Basari. Mari jago berkat deh. Asin. Serano, Bono ae, Bapak Ketua, Bapak Sekretaris. Saya cuma mampu bisa iki seturung mari acara ini. Memantau aja mungkin bisa dihentikan presentasinya, akan saya ulang kegiatannya. Oke, siap. Oh ya, Pak Uluk, mengingatkan teman-teman sekalian, mohon dicek di chatnya masing-masing ya. Di chat
grupnya itu saya dan Pak Pulu share beberapa link. Yang pertama, link kehadiran rapat hari ini mohon diisi, nanti kami laporkan ke Bu Kepala Cabang. Kemudian ada link untuk gabung ke WA Group. Ini untuk semua ketua MGMP SMK, Bapak Ibu yang punya channel, punya link, punya kontak teman-teman yang lain, monggo bisa di-share. Terus yang terakhir di bawah itu link untuk pendataan tadi Bapak Ibu, karena masih belum lengkap semuanya mengisi. Terima kasih, monggo Pak Pulu. Ya, terima kasih Pak Masin. Kayaknya apa-apa, sorry siap dungo itu. Oke, monggo Pak. Terima kasih Mas Din, teman-teman kami ulangi lagi sebelum diakhiri. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama, maka ada setidaknya 5 kegiatan. Ini. Oh, ST barang ya. Jadi teman-teman berdasarkan hasil rapat hari ini dapat kami informasikan ada setidaknya 5 kegiatan yang akan kita lakukan di FKMGMP. Berdasarkan urutan bulan, yang pertama ada webinar penguatan vokasi SMK bulan Maret, yang insya Allah nanti akan kita minta kelegowoan dari teman-teman produktif yang punya channeling di bidang vokasi, mencari narasumber dan sebagainya berkaitan dengan webinar ini. Yang nomor 2, BIMTEK penyusunan modul, itu kita target bulan April. PJ-nya ini langsung ke ketua PJ-nya, Pak Raja. Ya, penanggung jawabnya nanti bisa saya. Terus penerbitan website blog ini penanggung jawabnya ke Pak Naim, nanti kita informasikan karena ahlinya blog dan sebagainya itu. Terus kompetisi siswa bidang FLS dan jenisnya, ini PJ-nya Bu Widya, nanti yang bagian menginformasikan. Dan yang terakhir diklat pembuatan LKPD, PJ-nya Mas Din, gitu. Oke. Kami sono PJ ini kan. Maaf, saya lupa PJ-nya. Untuk yang webinar ini, maaf, mohon info terakhir. Teman-teman ketua yang pernah ikut pelatihan vokasi, mungkin punya channel narasumber dan sebagainya. Siapa? Nah, PJ-nya siapa? PJ-nya ketua ya? Vokasi. PJ-nya vokasi. Enggak, PJ-nya siapa, Pak? Lagi, ini saya tanya. Oh, PJ-nya Pak Rejo langsung aja. Ngono ta? Kaitan jare. Oh iya, Pak Rejo. Pak Didin. Sampai terakhir loh ya. Iya. Jadi mungkin ini Bapak Ibu 5 kegiatan yang akan kita cantumkan di program kerja dan kita informasikan lebih lanjut mengenai detailnya. Dan hari Rabu kita bawa ke cabang dinas beserta SK-nya. Karena itu mohon dengan sangat nama di form yang sudah diberikan Pak Din. Nanti malam setidaknya atau besok pagi sudah diisi sehingga hari Rabu kami sudah ditunggu Bu Puji untuk menyerahkan dokumen tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Balikan lagi ke host. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Huluk, Pak Rejo, dan Bapak Ibu beserta rapat. Rangkaian kegiatan rapat kita hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Tinggal nanti Pak Huluk bersama saya untuk mengedit versi cetaknya nanti untuk diserahkan ke Ibu Kepala Cabang. Untuk sebelum kita akhiri Bapak Ibu sekalian, untuk dokumentasi mohon izin untuk mengaktifkan videonya. Nah, biar kita bisa foto bersama, di screenshot ya. Bu Widya ketok kasur ya Bu.
Wis Pak wis tak walik. Kan dibasoni lek wayahe tanda tangan mesti ngetok. Senior Pak, harus paham. Monggo Bu Dian angkat tangan, kenapa Bu? Ada yang diusulkan? Mikrofonnya mati. Diaktifkan Ibu. Mikrofonnya diaktifkan Bu. Saya kok nggak bisa ya mengaktifkan ya. Oke, kita action dulu Bu nggih. Ngapunten, suaranya tidak masuk. Saya screenshot dulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bentar, saya paste dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sudah menyempatkan waktu sehingga kegiatan kita hari ini rapat koordinasi awal forum komunikasi MKMPS SMK Kabupaten Gresik bisa terlaksana dengan baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai host mohon maaf apabila ada kesalahan. Ojo hamdalah toh. Kang maaf. Ojo hamdalah toh. Doa itu. Monggo Pak. Pakai doa ya? Iya pakai doa, jangan hamdalah saja. Apa sorry? Apa sorry monggo doa. Doa makan. Monggo Pak Sari. Terus langsung aja itu Pak Didin. Alhamdulillah. Oke. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Ingatkan lagi nanti tadi untuk kelengkapan berkas administrasi, sehingga karena Bu Puji waktunya juga mendesak, mau purna juga, terus kehadirannya di Capdin juga kayaknya terbatas gitu. Jadi kemarin juga sempat ngomong kan bisa hari Rabu. Ya, jadi kalau bisa besok itu sudah clear lengkap sehingga tinggal bisa melaporkan. Terima kasih. Baik, bisa diakhiri nggih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingatkan Pak Rejo, mohon untuk bisa melengkapi data yang sudah kami share di grup atau di bagian chat, bisa dibuka kembali. Baik, terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.